Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu semua, mitra kerja kita bersama di sekolah TK Negeri kita 24 Sukamakmur. Hari ini akan saya ada yang sampaikan yaitu masalah PMMI kinerja. Hari ini kita mengambil tema menerapkan keteraturan suasana kelas. Kenapa saya ngambil tema ini? Karena kalau kita amati beberapa bulan ini ada hal-hal yang perlu kita benahi, terutama untuk keadaan biar pembelajaran kita bisa belajar dengan kondusif. Keteraturan suasana kelas adalah kondisi di mana suasana belajar di kelas terasa nyaman, terus tertib dan kondusif sehingga siswa bisa fokus belajar dan guru bisa mengajar dan dengan efektif bisa menyampaikan tujuan pembelajaran. Cara menerapkan kita keteraturan suasana kelas di kelas, yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Yang pertama yang harus kita lakukan, guru dapat menyapa siswa dengan ramah. Usahakan kita sebagai guru atau pendidik PAUD, usahakan kita bersikap ramah kepada putra-putri kita. Soalnya putra-putri kita itu masih dalam tahap pembelajaran atau kita itu sebagai contoh atau model. Jadi usahakan Bapak Ibu kalau punya masalah di rumah, ada hal-hal yang tidak berkenan, jangan dibawa ke sekolah. Tuh, yang selanjutnya, guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh para siswa. Ibu, kalau kita bahasa kita, mungkin kita orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, ada kemungkinan putra-putri kita itu kan yang bahasanya ada bahasa Jambi, ada yang bahasa Medan, jadi kurang mengerti bahasa kita. Jadi usahakan memakai bahasa yang bisa dimengerti oleh seluruh yang ada di lingkungan pembelajaran kita. Yang selanjutnya, guru memberikan pujian dan penghargaan. Usahakan kalau memberikan apresiasi kepada anak. Umpamanya, Kusnul sebutkan nama-nama binatang yang berkaki 4 gitu. Nah, Kusnul menjawab dengan benar. Usahakan dikasih apresiasi, tepuk tangan untuk Kusnul gitu. Jadi anak-anak yang lain bersemangat. Selanjutnya, guru mendengarkan dengan sabar. Nah, seandainya ada di antara putra-putri kita, guru, saya di rumah punya binatang. Binatang saya ada macam-macam. Usahakan mendengarkan, jangan memotong pembicaraan putra-putri kita, karena putra-putri kita itu tahapnya belajar. Terus menimbulkan keberanian atau untuk bertanya itu susah. Jadi usahakan kalau putra-putri kita lagi bertanya, lagi bercerita, jangan dipotong. Usahakan dengarkan sampai selesai. Terus kalau ada yang kurang berkenan menurut bahasa etika atau sopan santun, atau ada kata-kata yang kurang berkenan, kita beri pemahaman secara santun, secara lemah lembut, tunjukkan bahwa kita itu sebagai pendidik anak PAUD benar-benar punya akhlak yang baik, punya kepribadian yang baik, terus bisa menjadi teladan putra-putri kita, dan putra-putri kita bisa berkembang sesuai dengan harapan kita, yaitu beretika, sopan santun, berakhlak mulia. Selanjutnya, cara menerapkan keteraturan suasana kelas. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan
Yang pertama, usahakan biasakan berdiskusi. Seandainya kita mau membuat sesuatu, bicarakan dulu dengan anak-anak. Kita tidak boleh sebagai orang dewasa mengambil keputusan sendiri. Usahakan hari ini mau ngambil tema binatang, tanyakan kepada putra-putri kita, binatang apa yang kira-kira anak-anak itu suka, yang anak-anak itu paham, terus yang ada di lingkungan kita. Jadi anak-anak nanti bisa paham dan bisa menjawab atau bisa mengeluarkan kosakatanya sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya, memberikan kerja kelompok. Nah, memberikan kerja kelompok ini tujuannya yang pertama, membuat anak-anak itu bisa bersosialisasi dengan semua temannya. Jadi ibu nggak usah tentukan, kita nggak usah tentukan. Jadi biarkan anak-anak itu memilih kelompok. Hari ini kita membuat apa yang kita rencanakan di pembelajaran kita. Terus kita mau membuat kelompok. Anak-anak silakan membuat kelompok 3 orang, 4 orang, atau 5 orang seperti itu. Jadi kita nggak boleh mengelompokkan. Jadi biarkan anak-anak itu membuat kelompok sendiri. Cuman kita fasilitasi. Kalau ada yang kurang berkenan, kita tegur, kita arahkan dengan santun. Selanjutnya, melakukan permainan edukasi. Nah, permainan edukasi ini untuk membimbing atau mengarahkan putra-putri kita supaya bisa belajar terarah, bisa fokus. Jadi selama kita pembelajaran, kita nggak boleh mengatur anak. Biarkan anak itu berkolaborasi dengan teman-temannya. Biarkan tentukan sendiri. Kalau ada yang kurang berkenan, kita arahkan dengan baik, biar anak-anak itu bisa berkembang dan berperilaku serta berpikir kreatif. Selanjutnya, cara menerapkan keteraturan suasana kelas. Guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang selanjutnya, menerapkan 4 kata ajaib. Apa kok kata ajaib itu? Tolong, terima kasih, maaf, permisi. Selanjutnya, mendengarkan guru dan juga teman ketika berbicara. Jadi biasakan anak-anak itu diajak berempati. Umpamanya ada temannya lagi cerita, guru memberi komando kepada putra-putri kita yang lain, teman kita lagi berbicara, lagi bercerita, kita dengarkan dulu. Jadi anak-anak itu tidak semaunya. Tapi kalau ada yang cerita kita nggak dengarkan, kita potong pembicaraannya, biasanya anak-anak itu akan langsung patah semangat, terus rasa percaya dirinya hilang, berkurang. Itu jadi usahakan kalau ada yang cerita, kita usahakan dengarkan. Atau mungkin ada yang interupsi, itu kita tunggu apa yang mau disampaikan, itu jangan langsung dipotong, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah habis. Ini contoh-contoh saya mengamati kelas guru masing-masing. Dan ada saya mengamati itu ada pas proyek, ada pas main kelompok, ada yang fokus melaksanakan kegiatan, mendengarkan pengarahan gurunya. Nah, sekarang ada yang mau disampaikan atau mau yang ada ditanyakan? Boleh? Kebetulan itu kan di kelas saya ada anak yang memiliki sifat ini ya Bu ya. Dia dalam sehariannya di kelas itu tuh sering memukul teman, terus sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk seusianya, terus mengumpat teman seperti itu. Nah
kondusif. Yang tadinya tenang saja, tiba-tiba nanti dia tak mukul, tak kawan, nanti temannya nangis, jadinya akhirnya rame kayak gitu. Setiap hari itu seperti itu, ada saja cara dia untuk supaya dia ini membuat temannya itu nangis kayak gitu kan, cari perhatian intinya. Terus kayak gitu untuk kata-kata yang kadang nggak pantas itu yang sering saya dengar itu memberi label nama teman, misal nama Azra dijadikan nama Azrot kayak gitu, Kasiza jadi Kasizot kayak gitu, pasti selalu seperti itu. Setiap hari itu saya kasih pengertian tidak boleh mengucapkan seperti itu. Kadang nama binatang pun keluar juga, saya kasih tahu tidak boleh seperti itu. Berkali-kali saya kasih tahu, dan ke orang tuanya pun sudah saya beritahu bahwasanya anaknya juga seperti itu. Tetapi ya tanggapan orang tuanya pun menyayangkan, maksudnya seperti ini, menyadari bahwa anaknya seperti itu, dan dari orang tua juga memasrahkan terserah bu guru anaknya itu mau diapain seperti itu, entah ibaratnya dimarahin, entah gimana kayak gitu. Memang di sekolah, di ngajian pun seperti itu gitu. Kadang saya kewalahannya seperti ini. Seandainya kita tegur nih bu, kita tegur tapi seolah-olah dari raut muka dia, dari kita mata dia nampak kalau dia itu seperti kayak melawan kita gitu, menantang, sepertinya tidak terima kalau kita kasih tahu, kalau kita tegur itu tuh seperti tidak terima kayak gitu. Jadi dia tuh menginginkan saya itu menyetujui apa yang dia lakukan seperti itu. Jadi saya terus terang sering merasakan berat seperti itu bu, untuk memberi pengertian ke anak tersebut. Menurut ibu bagaimana solusinya? Ada teman-teman yang punya solusi? Ya, ini kita sebagai pendidik PAUD, kita sebagai model, ya kita harus sabar, itu yang pertama. Yang kedua, kita beri pemahaman. Mungkin anaknya kurang kasih sayang ya, atau mungkin kurang perhatian, jadi sengaja mencari perhatian. Terus anak-anak yang seperti itu kita tidak bisa kasari, atau kita tidak bisa langsung marahin. Jadi anak seperti itu harus kita rangkul, kita ajak bicara pelan-pelan. Terus selanjutnya, kalau memang belum ketemu solusinya, kita panggil orang tuanya, kita ajak sharing, kita tanyain lingkungan mainnya seperti apa, lingkungan di rumah seperti apa. Nah, untuk mengetahui ambil tindakan kita yang pas gitu. Terus kalau orang tuanya bilang seperti apa tadi itu, memang di rumah seperti itu, terserah guru, tidak bisa seperti itu. Jadi kita cari solusi bareng-bareng, ke wali murid kita undang, kita ajak duduk bersama. Lingkungan lainnya seperti apa, lingkungan keluarganya seperti apa. Nanti kalau sudah kita tahu semuanya, baru kita cari solusi. Jadi untuk mengatasi hal seperti itu, berarti di kelas itu anak itu butuh perhatian ibu. Jadi selama ini mungkin kemungkinan di rumah mungkin orang tuanya sibuk, keluarganya sibuk, jadi mungkin kurang perhatian. Jadi mungkin mencari perhatian. Diusahakan untuk ke depan, untuk selanjutnya kita sharing ke orang tuanya. Jadi kalau ke orang tuanya belum kita temukan, kita sharing kepada yang kira-kira mampu mencarikan kita solusi seperti psikolog. Ada lagi bu? Saya ini masih ada hubungannya dengan peraturan ibu ya. Jadi di kelas saya itu khususnya A1 sama 2 itu ada satu anak yang sering terlambat. Jadi ketika kita semua sudah berdoa, dia baru datang. Nah itu mengganggu kefokusan teman-teman yang lain, karena teman-teman itu kalau ada kawannya satu datang itu menyambut temannya, itu Anggi datang, atau siapa datang, sehingga terputus doanya kan menyambut mereka. Nanti kami sebagai guru sebenarnya sudah
memberitahu ke wali muridnya kenapa kok anaknya seperti itu, dan dikasih tahu. Tapi dari hari ke hari sampai hari ini pun masih sering juga terlambat. Nah, tindak lanjut apa lagi yang bisa kami lakukan supaya anak tersebut tidak terlambat lagi? Ini masukannya untuk kami, apa yang bisa kami lakukan? Terima kasih kepada Ibu Nurma. Yang pertama, mungkin apa ya PR kita ya. Yang pertama, lakukan sharing kepada orang tuanya. Tunjukkan peraturan kita, peraturan sekolah kita. Kita masuk jam berapa? Ya, kita masuk jam berapa? Paling terlambat ke sekolah jam berapa? Karena anak-anak itu kalau pas kita sudah belajar atau sudah mulai belajar datang, anak-anak itu kan apa namanya, punya energi yang banyak ya. Kadang-kadang kalau anak itu kita sudah belajar, anak itu bermain, nanti kelas kita memang nggak jadi kondusif ya. Mesti karena energinya masih banyak, kadang suka ganggu kawannya, suka nggak fokus, suka nyari perhatian. Jadi pertama sharing kepada orang tua kenapa bisa terlambat terus seperti itu. Terus yang kedua, kalau memang sudah dikasih tahu tapi masih terlambat, usahakan kasih tahu ke orang tuanya. Kalau sudah tahu kita lagi berdoa, karena doa itu kan minta kepada Allah ya. Jadi kalau doa itu harus sungguh-sungguh. Berikan pemahaman ke orang tuanya bahwa kita itu berdoa memohon kepada Allah. Jadi kalau terlambat, suruh nunggu di luar. Nggak boleh masuk kalau doanya belum selesai. Biar anak-anak yang lain doanya bisa fokus. Jadi selain memberi pemahaman kepada orang tua, kita berikan pemahaman kepada putra-putri kita. Kasih tahu bahwa kita kalau sedang berdoa harus fokus, karena berdoa itu minta kepada Allah. Jadi kalau minta kepada Allah tuh harus sungguh-sungguh. Jadi kalau ada temannya yang terlambat nunggu di luar, biarkan saja, kita lanjutkan berdoa. Nanti kalau doa kita sudah selesai, baru kita sapa temannya. Tuh, kalau untuk masalah mengganggu doa. Terus kalau untuk yang itu tadi yang apa namanya sudah dikasih tahu ke orang tuanya tapi masih terlambat, usahakan dekati orang tuanya. Kalau umpamanya alasannya itu nggak ada kendaraan atau mungkin bangunnya siang, ya kita ajak kerjasama biar peraturan sekolahnya tercapai, fokus anak-anak belajar tidak terganggu. Terus putra-putrinya yang suka terlambat itu tadi bisa mengikuti peraturan dan disiplin serta menerapkan kebiasaan disiplin kepada putra-putri kita yang terlambat, biar bisa mengikuti pelajaran tidak mengganggu putra-putri kita yang lain. Ada lagi? Terima kasih. Oke, kalau dirasa cukup hari ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya bisa berjalan dengan kondusif. Kalau kira-kira nanti masih ada masalah, nanti kita bahas bersama dalam lain kesempatan. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.